Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Davina Azalia, berasal dari kelompok 6 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian kelompok kami berupa naratif review yang berfokus pada peran self-efficacy dalam pemberdayaan perempuan desa, serta apa kaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya SDG 5 tentang kesetaraan gender. Kita semua tahu bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Namun, kenyataannya, data menunjukkan yang sebaliknya. Data menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan masih cukup rendah. UN Women dan Global Gender Gap Report menempatkan Indonesia pada posisi ke-87 dari 140 negara. Ini memberikan gambaran bahwa potensi perempuan belum sepenuhnya dimaksimalkan, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Di tengah tantangan itu, konsep self-efficacy atau keyakinan seseorang terhadap kemampuannya menjadi sangat penting dalam konteks perempuan desa. Self-efficacy bukan hanya soal percaya diri, tetapi menjadi penentu apakah mereka berani mengambil keputusan, memulai usaha, dan menghadapi risiko ekonomi. Karena itulah kajian ini menggabungkan berbagai penelitian dari tahun 2010 hingga 2025 dan menyoroti bagaimana self-efficacy berperan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan desa. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Artikelnya dicari melalui Publish or Perish, Science Direct, dan Google Scholar dengan kata kunci yang berhubungan dengan women empowerment dan self-efficacy serta rural development. Artikel yang dipilih adalah yang relevan dengan konteks perempuan desa dan membahas aspek ekonomi, sosial, serta psikologis mereka. Proses analisis dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengelompokkan temuan-temuan menjadi sebuah pola dan tema yang kemudian dirumuskan sebagai 4 hasil utama. Dari berbagai literatur, ada 4 tema temuan besar yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu penguatan self-efficacy sebagai dasar kemandirian dan inovasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki self-efficacy yang tinggi, mereka lebih berani mengambil keputusan ekonomi, memulai usaha, dan terlibat dalam kegiatan yang produktif. Program seperti microcredit, pelatihan kewirausahaan, hingga kelompok swadaya terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mereka. Misalnya di negara India, kelompok self-help terbukti meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan seorang perempuan. Di Indonesia, data BPS juga menunjukkan peningkatan partisipasi kerja perempuan setelah adanya program pemberdayaan ekonomi. Hasil temuan yang kedua yaitu pemberdayaan perempuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kondisi psikologisnya. Pemberdayaan ekonomi bukan hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga pada kondisi emosional perempuan dan keluarganya. Perempuan yang berdaya memiliki rasa percaya diri yang lebih besar, hubungan sosial yang lebih kuat, dan kondisi emosional yang lebih stabil. Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perempuan turut meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka, yang artinya pemberdayaan perempuan memberikan efek ganda. Ekonomi meningkat, tetapi kesejahteraan keluarga juga ikut naik. Temuan yang ketiga yaitu akses terhadap sumber daya ekonomi yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha. Banyak perempuan di desa mampu berkembang ketika mereka mendapatkan akses yang tepat, baik itu modal, pelatihan, teknologi, maupun jejaring ekonomi. Di Kabupaten Demak, misalnya pelatihan pengolahan hasil pertanian dan pemasaran digital mampu meningkatkan pendapatan dan rasa percaya diri anggota kelompok wanita tani. Saat perempuan diberi akses, mereka tidak hanya menjalankan usaha, tetapi mampu mengembangkannya secara berkelanjutan. Hasil temuan yang kami dapatkan yang terakhir yaitu dukungan sosial dan partisipasi komunitas menjadi kunci pemberdayaan.
Dukungan keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial sekitarnya memberi peran besar dalam memperkuat self-efikasi perempuan. Penelitian di Jawa Timur menunjukkan niat berwirausaha perempuan meningkat ketika ada dukungan keluarga dan pelatihan manajerial. Kelompok komunitas seperti KWT, koperasi, PKK, dan BUMDes juga menjadi ruang penting bagi perempuan untuk belajar, bertukar pengalaman, dan membangun jaringan sosial. Dari sinilah terbentuk solidaritas, rasa percaya diri, dan keberdayaan kolektif yang memperkuat posisi perempuan di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa self-efikasi adalah inti dari pemberdayaan perempuan desa. Ketika self-efikasi meningkat, perempuan menjadi lebih berani mengambil keputusan, lebih inovatif dalam menjalankan usaha. Selanjutnya itu lebih tangguh menghadapi ketidakpastian ekonomi dan lebih percaya diri dalam menjalankan peran sosialnya. Namun, self-efikasi itu tidak dapat berdiri sendiri. Self-efikasi harus dibarengi dengan bersamai dengan dukungan struktural seperti akses terhadap modal, program berkelanjutan, pelatihan, jejaring sosial, dan juga lingkungan keluarga yang mendukung. Tanpa itu semua, dampaknya tidak akan optimal. Karena penelitian ini menggunakan metode naratif review, hasilnya sangat bergantung pada artikel yang tersedia. Sehingga sebagian besar artikel berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara yang membuat temuan ini mungkin belum bisa mewakili konteks global. Sebagai penutup, kajian ini menunjukkan satu hal penting, yaitu pemberdayaan perempuan desa tidak akan efektif tanpa peningkatan self-efikasi. Keyakinan diri perempuan adalah fondasi dari partisipasi mereka dalam bidang ekonomi dan sosial. Ketika self-efikasi mereka diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, dan akses sumber daya, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi seorang agen perubahan di desa mereka. Penguatan ini bukan hanya relevan bagi SDG 5 tentang kesetaraan gender, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Harapan dari hasil kajian kami ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga yang terkait untuk merancang program pemberdayaan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan berpusat pada kebutuhan perempuan desa. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimatnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.